Al-ma'ad, tempat kembali atau akhirat. Fa in qila, jika dikatakan fa idza tabayyana anna syar'a fi hadza ala salasi maratib. Jika sudah jelas bahwa ajaran syariat dalam masalah ini ada pada 3 tingkatan. Fa min ayyi hadhil maratib tsalas huwa indakum ma jaa fi sifatil ma'ad wa ahwalihi. Maka berada pada level yang manakah di antara 3 level ajaran tersebut menurut pendapatmu keterangan-keterangan tentang sifat akhirat dan kondisi-kondisinya. Fanaqul, maka kami katakan, inna hadhil masalah ini al-amru fiha bayyinun, urusan di dalamnya sangat jelas. Annaha minasin fil mukhtalafi fihi, bahwa dia termasuk dalam level yang diperdebatkan. Wa zalika anna naro qauman yansubuna anfusahum ilal burhan, sebab kita melihat ada sekelompok orang yang menisbahkan diri mereka sebagai orang-orang yang menguasai bukti demonstratif. Yaqulun, mereka mengatakan innal wajiba hamluha ala zawahiriha. Teks-teks dalam masalah ini harus dimaknai pada zahirnya. Izkana laisa hahuna burhanun yuaddi ila istihalati zahiri fiha. Karena di dalam masalah ini tidak ada bukti demonstratif yang mengantarkan kita kepada kesimpulan bahwa terjadinya apa yang digambarkan oleh zahir ayat-ayat tersebut adalah sesuatu yang mustahil. Wa hadhihi tariqatul asy'ariyah. Ini adalah pendapat mazhab Asy'ari. Wa qaumun akharuna aidan mimma yata'atul burhan yata'awwalunaha. Tapi ada sekelompok yang lain di antara orang-orang yang biasa menggunakan bukti demonstratif yang menakwilkan teks-teks dalam masalah hari akhirat. Wa haula'i yakhtalifuna fi ta'wilihat ikhtilafan katsiran, dan mereka berbeda pendapat dalam menakwilkannya dengan perbedaan yang sangat besar. Wa fi hadza sinfi Abu Hamid ma'dudun huwa wa katsirun minal mutasawwifah. Dan di dalam kelompok inilah Abu Hamid Al-Ghazali serta banyak kaum sufi dapat kita golongkan. Wa minhum may yajma'u fiha ta'wilain. Di antara mereka ada yang menggabungkan dalam masalah ini 2 penakwilan, kama fa'ala dzalika Abu Hamid fi ba'di kutubihi, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hamid di dalam beberapa bukunya. Wa yushbihu ayyakunal mukhti'u fi hadhil mas'alah minal ulama ma'zuron. Nampaknya orang yang melakukan kesalahan di dalam masalah ini dari kelompok ulama adalah orang yang bisa dimaafkan. Wal musibu mashkuron, dan orang yang benar akan mendapatkan terima kasih. Au ma'juron, atau mendapatkan balasan. Wa dzalika idza tarofa bil wujud, dengan syarat jika orang itu mengakui akan adanya akhirat. Wa ta'awwala fiha nahwan min anha'it ta'wil, lalu menakwilkannya dengan satu jenis penakwilan. A'ni fi sifatil ma'ad, maksud saya tentang sifat hari akhirat itu. La fi wujudihi, bukan tentang wujudnya. Idza kana ta'wil la yuaddi ila nafyil wujud, jika penakwilannya tidak berkesimpulan kepada penafian atau pengingkaran tentang wujud akhirat. Wa inna ma kana jahdul wujud fi hadhihi kufron, karena pengingkaran akan adanya wujud akhirat dalam masalah ini adalah kekafiran. Li'annahu fi aslin min usul syariah, karena hal ini termasuk salah satu pilar agama. Wa huwa mimma yaqa'u tasdiqu bihi bituruqis salasah al-musytarakah lil ahmari wal aswad, dan dia adalah sesuatu yang pembenaran dengannya telah dijelaskan dengan ketiga metode yang bisa dipahami oleh semua manusia. Wa amma man kana min ghairi ahlil ilmi, sedangkan orang yang tidak termasuk ulama, fal wajibu fi haqqihi hamluha ala zahiriha, maka yang wajib bagi dirinya adalah memaknai ayat-ayat tersebut sesuai dengan zahirnya. Wa ta'wiluha fi haqqihi kufrun, dan penakwilannya jika dilakukan oleh dirinya itu adalah kekafiran. Bi annahu yuaddi ilal kufri, karena itu dapat mengakibatkan kepada kekafiran. Walidzalika ma naro anna man kana minan nasi farduhul imanu bizahir. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sebagian manusia yang kewajibannya adalah beriman kepada zahir agama, fatta'wilu fi haqqihi kufrun, penakwilan bagi dirinya adalah kekafiran. Li'annahu yuaddi ilal kufri, karena hal itu dapat mengakibatkan kepada kekafiran. Man afsyahu lahu min ahli ta'wil, seseorang di antara ulama yang mampu menakwilkan, yang membocorkan penakwilannya kepada orang tersebut, faqad da'ahu ilal kufri, maka dia telah menyeru orang tersebut kepada kekafiran. Wadda'i ilal kufri kafirun, dan orang yang menyerukan kepada kekafiran adalah orang kafir. Walihaza yajibu alla tusbata, oleh karena itu wajib untuk tidak dituliskan at-ta'wilatu, penakwilan-penakwilan, illa fi kutubil barohin, kecuali di dalam
buku-buku yang menggunakan bukti-bukti demonstratif. Lianna idza kanat fi kutubil barohin, karena jika ia berada di dalam buku-buku tersebut, lam yasil ilaiha, tidak akan dibaca oleh illa man huwa ahlil burhan, orang-orang yang bisa memahami bukti-bukti demonstratif. Fa amma idza usbitat fi ghairi kutubil burhan, sedangkan jika dia ditulis di dalam buku-buku yang tidak menggunakan bukti-bukti demonstratif, wastumila fiha turuqus syi'riyah, lalu digunakan untuk menjelaskannya metode-metode syair, wal khotobiyah, retorik, awil jadaliyah atau dialektis, kama yasna'uhu Abu Hamid, sebagaimana dilakukan oleh Al-Ghazali, fa khatarun ala syar'i wa ala hikmah, maka itu mendatangkan bahaya bagi agama juga bagi filsafat. Wa in kana rajulu innama qasada khairan, meskipun Al-Ghazali bertujuan baik, wa zalika annahu rama, yaitu dia bertujuan ayyukasiro ahlal ilmi bizalika, untuk memperbanyak ulama dalam masalah ini. Walakinnahu kassaro bizalika ahlal fasad biduni kasroti ahlil ilmi, akan tetapi dia justru memperbanyak orang yang melakukan kerusakan, bukan yang memperbanyak ulama. Wa tatarraqo bizalika qaumun, sehingga sebagian orang terdorong untuk salbil hikmah, mencela hikmah, wa qaumun ila salbi syariah, dan sebagian orang lagi terdorong untuk mencela agama, wa qaumun ila jam'i bainahuma, dan sebagian lagi mencela keduanya. Wa yushbihu ayyakuna haza ahada maqasidihi bi kutubihi, dan ini nyaris menjadi salah satu tujuannya di dalam beberapa bukunya. Wa dalil al annahu rama bidzalika, bukti bahwa dia bertujuan seperti itu, tanbihal fitor, adalah untuk mengingatkan fitrah-fitrah, annahu lam yalzam mazhaban minal mazahib, bahwa Al-Ghazali sendiri tidak berpegang kepada salah satu mazhab fi kutubihi, dalam salah satu bukunya. Bal huwa ma'al asy'ariyah, asy'ari, akan tapi dia bersama orang asy'ari menjadi seorang asy'ari, wa ma'as sufiyah, sufi, bersama kaum sufi dia menjadi sufi, wa ma'al falasifati failasuf, dan bersama para filosof dia menjadi filsuf, hatta annahu kama qila, sehingga dia menjadi seperti yang dikatakan oleh sebuah syair, yauman yamanin, satu hari menjadi orang Yaman, idza laqitu za yamanin, jika aku bertemu dengan orang Yaman, wa in laqitu ma'addiyan, dan jika aku bertemu dengan orang Ma'addi, fa adnan, maka aku menjadi orang Adnan. Wallazi yajibu ala immatil muslimin, dan yang wajib bagi para imam umat Islam, an yanhau an kutubihil lati tatadammanu hadzal ilma, untuk melarang buku-bukunya yang mencakup ilmu ini, illa man kana min ahlil ilmi, kecuali kepada orang yang menguasai ilmu ini. Kama yajibu alaihim ayyanhau an kutubil burhan man laisa ahlan laha, sebagaimana mereka wajib untuk mencegah dibacanya buku-buku yang menggunakan bukti-bukti demonstratif pada orang-orang yang tidak menguasainya. Wa in kana ad-dararud dakhilu 'alan nasi min kutubil burhani akhaf, meskipun bahaya yang diakibatkan pada manusia dari buku-buku yang menggunakan bukti-bukti demonstratif lebih ringan. Li'annahu la yakifu ala kutubil burhan fil aksar illa ahlul fitoril fa'iqo, karena tidak akan membaca buku-buku yang menggunakan bukti-bukti demonstratif biasanya kecuali orang yang fitrah-fitrahnya cerdas. Wa innama hadza sinfu min adamil fadilah al-ilmiyah, akan tetapi golongan yang tidak memiliki kebajikan ilmiah ini, wal qiraati ala ghairi tartibin, yang membaca secara tidak sistematis, wa akhziha min ghairi muallim, yang mengambilnya tanpa menggunakan guru, walakin man'aha bil jumlah, akan tetapi melarangnya itu secara umum, sodun liman da'a ilaihi syar'i, adalah mencegah pada apa yang diserukan oleh agama, li'annahu zulmun li afdoli asnafin nas, karena itu adalah kezaliman terhadap kelompok manusia yang paling utama, wali afdoli asnafil mawjudat, dan terhadap kajian tentang golongan mawjud yang paling utama. Wa idza kana al-adlu fi afdoli asnafil mawjudat, dan jika sikap adil terhadap golongan mawjud yang paling utama, ayya'rifaha ala kunhiha, mengetahuinya secara hakiki, man kana mu'iddan li ma'rifatiha ala kunhiha, oleh orang yang disiapkan untuk bisa mengetahuinya secara hakiki, wahum afdalu asnafin nas, dan mereka adalah golongan manusia yang paling utama. Fa innahu ala qadri izamil mawjud, karena sesuai dengan tingkat keagungan mawjud, zumul jawru fi haqqihi, akan besar juga kesalahan terhadapnya, allazi huwal jahlu bihi, yaitu tidak mengetahuinya. Walizalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman,
inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang sangat besar. Wa hadza ma ra'aynahu an nutsbitahu fi hadzal jinsi minan nazar. Inilah saja yang menurut kami bisa kami tulis dalam kajian pada bidang ini. Anit takalluma baina syariah wal hikmah wa ahkami ta'wil fi syariah. Maksud saya membahas tentang agama dan filsafat serta aturan-aturan takwil dalam agama. Walaula syuhratu zalika indan nas, kalau bukan karena sudah populernya masalah ini di kalangan manusia, wa syuhratu hadhil masail allati zakarnaha, dan sudah populernya masalah-masalah yang sudah kami sebutkan ini, lamastajazna an naktuba fi dzalika harfan, maka saya tidak akan membolehkan diri saya menulis satu huruf pun dalam masalah ini. Wala an na'tadzira fi dzalika li ahli ta'wil bi'udrin, dan saya pun tidak akan memaafkan para ahli penakwilan yang membicarakannya. Li anna sya'na hadhil masail, karena sifat masalah-masalah ini antuzkaro fi kutubil burhan, haruslah dijelaskan di dalam buku-buku yang menggunakan bukti-bukti demonstratif. Wallahul hadi wal muwaffiq lis-shawab, dan Allah lah yang maha memberikan petunjuk dan membimbing kita kepada kebenaran.